sekalian, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa, saudara. Karena Tuhan memberikan kekuatan buat kita, karena Tuhanlah penolong penghiburan buat kita. Amin, saudara ya. Kalau firman mengatakan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Itulah sebab kami boleh memberikan pujian kami Tuhan. Yang mengangkat pujian kami Tuhan, yang membuka hati kami Tuhan, yang menginginkan Kau Yesus. Apapun kondisi saat ini Tuhan, apapun kondisi setiap umat di tempat ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Dalam firman mengatakan bahwa kami bahkan menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesehatan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, puji Tuhan. Kemenangan terjadi di antara kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saatnya kita memulai ibadah kita katakan Budi diberi kuasa. Amin, saudara. Budi kuasa dan kemuliaan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan berlari di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa Kau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Sungguh bersyukur. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Dan Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan berlari di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan berlari di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan untuk setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Kau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau membuka hati kami, telinga kami Tuhan, pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Maka Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Dan kami sungguh percaya firman-Mu akan mengubahkan kami, akan membangun kami, dan terus kami akan bertumbuh Tuhan, dan menghasilkan buah-buah lebat Tuhan. Kami sungguh percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Ya. Mungkin tidak pernah terpikirkan
oleh setiap orang pandemi COVID yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Ya, di mana ini berdampak kepada seluruh dunia dan dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, properti, restoran dan lain sebagainya. Ya, jika kita melihat berbagai sektor bisnis, ya, mulai melakukan gulung tikar atau kebangkrutan, kita melihat bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil, tetapi perusahaan-perusahaan yang besar pun juga mengalami hal yang sama. Ya. Saat badai menghantam, ada yang menyerah dan ada juga yang berjuang untuk dapat bertahan menghadapi pandemik ini. Ya. Sektor-sektor bisnis banyak melakukan upaya untuk mereka dapat bertahan. Ya, misalnya contoh dalam sektor pariwisata, di mana pada saat ini tidak bisa mereka melakukan traveling keluar daerah atau keluar negeri. Ya, mulailah timbul dari mereka untuk mereka bertahan. Ada yang namanya jalan-jalan secara virtual, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga mereka mengubah menjadi jasa titip. Ya, jadi misalnya di bulan ini ada kuliner, makanan-makanan di Jawa Tengah. Jadi mereka bisa menitip makanan-makanan Jawa Tengah, nanti akan dikirim ke rumah-rumah. Ya, begitu juga hotel-hotel melakukan banyak promosi. Ya, di antaranya promosi-promosi diskon, bayar sekarang, menginap kapanpun juga. Ya, ada promosi-promosi member yang memberikan harga-harga spesial khusus, gratis makan dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga dari sektor-sektor restoran, mungkin juga ada beberapa yang turun-turun ke jalan, ya, menjemput bola, menjemput konsumen, menawarkan makanannya di jalan-jalan. Ya, sehingga ada satu omset-omset yang terus bertambah sehingga mereka dapat bertahan di tengah pandemik ini. Mereka melakukan itu semuanya untuk mereka dapat survive, dapat bertahan untuk melewati badai yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita sebagai anak Tuhan? Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi di sini Tuhan ingin setiap anak-anaknya bertahan. Ya, karena jelas ada satu tujuan yang akan kita peroleh, yaitu mahkota kehidupan. Sama seperti bisnis tadi. Mereka mencoba berbagai rupa untuk mereka dapat bertahan. Karena mereka satu tujuan adalah supaya bisnis tetap berjalan, tetap langgeng, dan mereka bisa memperoleh keuntungan dan bisnis semakin maju. Ya, demikian juga Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita sebagai anak-anaknya tetap bertahan. Karena kita punya satu tujuan, ya, adalah kita memperoleh mahkota kehidupan. Ya, Tuhan mau kita terus bertahan, terus berjalan di dalam Tuhan, dan keluar sebagai pemenang. Ya. Kita mau buka 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini di kehidupan kita diibaratkan dalam suatu pertandingan, ya, diibaratkan sebagai suatu atlet lari, ya, dimana pada suatu atlet lari ini ada suatu jarak yang akan ditempuh, ya. Mungkin pada waktu dia berlari maraton, dia menempuh suatu jarak tertentu, menghadapi cuaca panas atau menghadapi cuaca hujan, ataupun mereka menghadapi cuaca angin yang begitu dingin buat diri mereka. Bahkan pada waktu mereka berlari, mereka merasa lelah atau merasa haus. Ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan waktu mereka berlari itu, ya, tidak semua sampai kepada garis finish. Ya. Banyak yang mengambil keputusan untuk mereka berhenti di tengah jalan. Aduh, saya menyerah deh, karena saya udah terlalu capek. Ya, saya udah gak sanggup lagi untuk saya berlari. Ya, akhirnya mereka berhenti. Ya, mereka memutuskan untuk mereka berhenti. Tetapi ada juga yang tetap mereka berjuang, terus berjuang,
sampai mereka mencapai garis finish dan mereka menjadi pemenang. Ya. Sama seperti kehidupan kita. Ya. Terkadang ada badai permasalahan atau rintangan yang kita hadapi. Ya. Mungkin rintangan dalam keluarga kita, hubungan suami istri yang tidak harmonis, atau ada rintangan kita dalam mendidik anak, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita saat pandemik ini. Ya, mungkin banyak rintangan-rintangan dalam studi kita yang lagi studi. Ya, banyak rintangan yang terjadi. Tetapi bagaimana pilihan kita? Apakah kita akan terus berjalan untuk menghadapi rintangan itu, atau kita berhenti dan menyerah? Bahkan bukan hanya rintangan itu, seperti minggu lalu Pak Hengki berbicara, ada nama zona kenyamanan. Terkadang dengan zona kenyamanan orang lupa, ya, sehingga dia lupa bahwa zona kenyamanan itu membuat dia terbuai, ya. Dia sudah mulai tidak berpegang lagi erat-erat kepada Tuhan. Mungkin dia sudah melepaskan sedikit demi sedikit ketergantungan dengan Tuhan, sehingga pada waktu dengan zona kenyamanan yang dialami itu, ya, dia begitu melupakan Tuhan. Bagaimana harusnya kita tetap bertahan? Yang pertama, menguasai diri dalam segala hal. Jika kita lihat bersama di ayat 25, ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Dalam setiap pertandingan pasti ada suatu aturan, Bapak Ibu. Ya. Pasti ada aturan. Ya, jika kita melanggar aturan tersebut, maka kita bisa didiskualifikasi. Atau bahkan jika kita sudah menang, kemenangan kita bisa dianulir. Ya. Jadi kita juga tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada dalam pertandingan. Kita tidak boleh berbuat curang. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk kita berjalan dalam track yang Tuhan kehendaki, untuk membawa kita menjadi pemenang. Menguasai diri juga berbicara tentang kedisiplinan. Sebagai seorang atlet harus disiplin. Ya, bagaimana dia harus menjaga tubuhnya. Ya, bagaimana dia harus memperhatikan pola makannya. Asupan gizi yang harus diperoleh setiap hari. Ya, waktu istirahat, waktu mereka latihan. Jadi mereka harus mengatur sedemikian rupa, ya, untuk mereka dapat menguasai diri mereka. Ya, misal ada tantangan, seorang atlet diundang oleh temannya untuk ke acara pesta makan-makan. Wah, di situ melihat, aduh, makanan enak banget nih, ya. Tapi kalau dalam daftar pola makannya dia itu tidak boleh dimakan. Apa tindakan si atlet? Apakah dia mau memakan? Nggak apa-apa deh, dikit-dikit coba-coba. Atau dia dengan disiplin, dengan konsisten, ya kan, dia memilih untuk berkata tidak untuk makanan tersebut. Ya. Dalam kehidupan rohani kita juga harus demikian, Bapak Ibu. Kita harus disiplin terhadap asupan rohani kita. Ya, apakah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita memiliki waktu doa, dan juga kita harus disiplin untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita harus menguasai diri dari goda-goda yang datang. Mungkin kita kalau dengar seperti cerita Yusuf, ya, saat dia berada di rumah Potifar dan digoda oleh istri Potifar. Ya, kalau dalam Kejadian 39:10, ya kan, godaan itu tidak datang satu kali, tapi datang dari hari ke hari, sehingga dia berkali-kali digoda. Ya, tapi apa tindakan Yusuf? Dia tetap bertahan untuk memilih berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan menolak godaan-godaan tersebut. Jadi kita harus disiplin, ya, untuk menjaga hidup kita, sehingga hidup kita semakin berkualitas, ya, semakin hidup kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, melatih diri. Tujuan seorang atlet pasti meraih kemenangan, ya. Sebelum itu mereka harus
melatih dirinya. Ada tahapan-tahapan latihan yang pasti akan dilewati oleh setiap atlet, ya. Dia harus menerapkan semuanya sehingga pada waktu bertanding dia akan siap dan bisa menjadi seorang pemenang. Di ayat 26 kita diibaratkan sebagai atlet tinju, ya, di mana atlet tinju ini dikatakan yang tidak sembarangan memukul, ya kan? Nah, kita bayangkan kalau seorang atlet tinju, ya, dia memukul asal-asalan, ya, dia memukul asal-asalan, terus kemudian dia tidak memiliki arah pukulan yang tepat, ya, maka apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan menjatuhkan lawannya. Jadi petinju harus melatih teknik bertinju, ya, bagaimana dia harus menghindar dari pukulan lawan, bagaimana dia harus mendaratkan pukulan dengan tepat kepada lawannya sehingga dia dapat menjatuhkan lawannya dan dia keluar menjadi pemenang. Dia juga harus melatih dirinya menjadi kuat sehingga dapat menahan pukulan-pukulan dari setiap lawan-lawannya. Kita juga harus melatih diri kita untuk terus menerapkan firman Tuhan, sehingga pengalaman kita dengan Kristus akan membangun iman kita semakin kuat. Kita harus menerapkan secara konsisten, sehingga itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga pada waktu saat godaan datang atau tantangan datang, ya, membuat kita dapat bertahan. Tujuan kita dalam suatu pertandingan adalah memperoleh kemenangan. Bahkan seorang atlet tidak hanya memiliki tujuan untuk memperoleh kemenangan, ya, memperoleh kemenangan misalnya medali emas saja yang diperoleh, tetapi dia mau mencetak suatu rekor-rekor baru, ya, dalam kemenangannya. Jadi dia begitu rupa berjuang, ya, dengan sekuat tenaga untuk memperoleh kemenangan, dan saat kemenangan dia peroleh, apalagi dia memperoleh suatu rekor baru, itu akan terlupakan semuanya jerih lelah yang udah dikerjakannya, latihan yang begitu capek, ya, tubuhnya yang begitu capek pada waktu bertanding, itu akan terlepas, akan terlupakan, ya, dia akan terlarut dalam kemenangan dengan rekor yang terbaru yang diperoleh, ya. Demikian juga kita dalam kehidupan, ya. Kita harus bertahan sampai titik akhirnya. Kita harus bertahan sampai titik finish, ya. Kita melihat satu pribadi Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Saat Yesus difitnah, dia hanya diam saja dan dia bertahan. Kemudian saat dia dicambuk, dia tidak tetap bertahan, ya. Saat dia berjalan memikul salib yang begitu berat, kemudian dia jatuh, dia bertahan untuk dia bangkit lagi, ya, sampai dia disalib, ya. Tetapi tidak sampai itu aja, Bapak Ibu, tidak sampai titik akhir itu saja, tapi pada waktu Yesus bangkit, itu melambangkan suatu kemenangan terhadap maut, ya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita sudah melihat suatu pengorbanan yang sungguh besar yang Yesus sudah berikan kepada setiap kita. Bagaimana dia begitu mengasihi kita sehingga dia terus bertahan sampai dengan titik akhirnya. Bagaimana dengan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita? Apakah kita mulai menyerah? Tuhan, saya nggak sanggup, Tuhan. Saya nggak sanggup lagi, Tuhan, atas tantangan-tantangan hidup saya, ya. Atau kita tetap mau bertahan, mau berjuang, karena kita tahu Tuhan telah memilih kita dalam suatu area pertandingan. Tuhan telah menetapkan kita untuk kita dalam suatu area pertandingan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus tetap bertahan sampai garis finish dan kita keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan memberikan satu mahkota kehidupan kepada setiap kita, ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, dalam pertandingan ini, dalam kehidupan ini, kita terus bertahan dan kita terus percaya bahwa kita terus berjalan dari karunia kepada karunia, dari anugerah kepada anugerah, dari kekuatan kepada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang menyanggupkan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Jadi pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita terus berjuang dan bertahan sampai akhir, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami sungguh percaya, Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami, Tuhan.
Kami percaya Tuhan, pada saat kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, kami melalui setiap rintangan-rintangan, hambatan-hambatan Tuhan yang terjadi Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Karena kekuatan daripada-Mu Tuhan, itu membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau terus akan beracara untuk setiap kami Tuhan. Kau terus menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus dalam berlari sekuat tenaga kami bersama Engkau Tuhan. Dan kami akan memperoleh satu mahkota kehidupan Tuhan. Kami akan menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.